Video kali ini bakal membahas 5 cara cepat kita membakar lemak. Mungkin sebagian dari kita udah nyobain ya berbagai macam cara buat bakar lemak dan nurunin berat badan kita, tapi masih nggak berhasil juga. Makanan udah dikurangin, olahraga sampai mau pingsan, segala macam suplemen udah ditelenin sama kita, tapi itu lemak masih nggak kebakar juga. Oke, jadi sebagian besar dari kita pasti udah tahu lah ya, secara teori emang kalau kita mau ngebakar yang namanya lemak itu kita perlu dalam kondisi yang namanya kalori defisit. Tapi memang kalori defisit itu bukan sesuatu yang mudah buat kita lakuin, apalagi kalau dilakuin untuk jangka waktu yang cukup panjang. Nah, jadi gimana dong caranya kita supaya bisa terus berada di dalam kondisi kalori defisit itu? Ini dia, kali ini kita bakal bahas 5 hal utama yang wajib banget buat kita lakuin buat mempermudah kita bertahan di dalam kondisi kalori defisit. Hal pertama yang wajib kita lakuin adalah kita menambahkan massa otot di tubuh kita. Kalau lagi ngebahas yang namanya bakar lemak, emang yang namanya kardio itu nggak bisa lepas ya dari dalam otak kita, dari pikiran kita tuh. Dan hal tersebut emang nggak salah. Kardio emang sangat baik untuk membakar lemak di tubuh kita. Tapi berolahraga kardio aja itu nggak akan membakar lemak terlalu banyak. Karena total pembakaran kalori di tubuh kita itu terdiri dari sekitar 70% itu untuk metabolisme basal, atau bahasa Inggrisnya basal metabolism. Sekitar 10%-an itu untuk sistem pencernaan kita. Dan sisanya untuk aktivitas fisik kita. Dan olahraga kardio itu sebenarnya bagian kecil dari aktivitas fisik kita sehari-hari. Aktivitas fisik sehari-hari yang dimaksud itu adalah kegiatan kita seperti sedang beres-beres rumah, atau misalnya kalau saya bermain sama kucing, angkut-angkut barang, ngepel, nyapu, dan sejenisnya. Terus nambahin massa otot buat apa dong? Nah, jadi dengan menambah massa otot pada tubuh kita secara otomatis jadi membutuhkan energi lebih banyak buat disuplai ke otot-otot di seluruh tubuh kita. Jadi dengan semakin banyaknya energi yang disuplai ke otot-otot di tubuh kita, otomatis kita bakal jadi membakar kalori lebih banyak sehari-harinya, bahkan ketika kita sedang beristirahat. Selain itu, kita juga jadi lebih kuat dalam berolahraga, dimana dengan kata lain, olahraga kita juga jadi membakar kalori lebih banyak lagi. Jadi kesimpulannya nih, kalau kita mau bakar lemak, bakal jauh lebih baik kalau kita nggak cuma melakukan kardio aja, tapi kita juga ngelatih otot-otot di seluruh tubuh kita dengan gerakan-gerakan sederhana kayak push up atau pull up, squat, crunch, dan lain-lain, masih banyak banget ya. Dengan menambah massa otot, kita otomatis memperbanyak pembakaran kalori di tubuh kita per harinya. Dan tentu saja, hal tersebut akan mempermudah kita untuk masuk ke dalam kalori defisit dan tetap bertahan di dalam kondisi itu. Hal nomor 2 adalah HIIT atau HIIT. HIIT kepanjangannya itu High Intensity Interval Training, di mana itu adalah metode olahraga. Waktu kita berolahraga, kita melakukan semaksimal mungkin, seintens mungkin untuk waktu yang singkat, sekitar 20-30 detik, sampai detak jantung kita meningkat tuh. Hampir maksimal lah, kayak sekitar 80% dari detak jantung maksimal kita. Dan kemudian kita beristirahat sebentar buat menstabilkan detak jantung kita. Setelah beristirahat, kita lakuin lagi, intens lagi selama 20-30 detik lagi buat menaikkan detak jantung kita, dan seterusnya. Metode olahraga HIIT ini bisa dibilang metode olahraga yang cukup efisien dari sisi waktu, karena pembakaran kalorinya itu tinggi banget, dan juga dia memiliki efek EPOC. EPOC itu adalah Excessive Post Exercise Oxygen Consumption, yang artinya badan kita masih membakar kalori bahkan ketika kita sudah selesai berolahraga. Memang pembakaran kalori dari EPOC ini bukan sesuatu yang super tinggi atau gimana, tapi kita bisa anggap aja sebagai bonus ekstra nih, ekstra pembakaran kalori. Tapi kalau kita ngerasa ngelakuin olahraga HIIT ini terlalu melelahkan, alternatifnya kita bisa melakukan metode LIST atau Low Intensity Steady State. Atau dengan kata lain, kita melakukan olahraga dengan intensitas rendah dan secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Ya, yang manapun yang kita pilih, asalkan dilakukan dengan konsisten dan dibarengin sama 3 hal lainnya, pasti bakal membuahkan hasil. Hal ketiga adalah intermittent fasting, seperti yang sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Intermittent fasting atau puasa berselang ada 2 jenis metode ya, ada yang metodenya harian, ada yang mingguan. Ya, buat contoh kita ambil yang sederhana aja dan yang paling populer. Metode harian
16-8. Jadi kita sehari makan 8 jam dan berpuasa selama 16 jam. Biasanya pada umumnya nih, orang-orang tuh ngambil jam makannya sekitar jam 12 siang mulai makan, terus ditambah 9 tengah-tengah sampai akhirnya jam 8 malam terakhir makan. Ya secara nggak langsung bisa dibilang metode ini cuma sekedar skip sarapan aja. Tapi kalau kita makan cuma 8 jam dalam sehari, ya otomatis kita bakal jadi lebih mudah menjaga kondisi kalori defisit kita. Nice. Hal nomor 4, kalori cycling atau perputaran kalori. Untuk membakar lemak, kebanyakan orang cuma membatasi asupan kalori sehingga bisa masuk ke dalam kondisi yang namanya kalori defisit. Dengan kita berada dalam kondisi kalori defisit, tentu saja lemak jadi terbakar awalnya. Tapi kalau tubuh kita mengalami kalori defisit yang berkepanjangan, tubuh kita bakal mulai bertanya-tanya, orang ini kok asupan kalorinya kurang melulu ya, tiap hari defisit, ini gawat nih. Kalau gini terus kita semua bisa mati, nggak bisa dibiarkan. Nyalakan mode hemat energi. Oke, jadi kalori defisit yang berkepanjangan memang bisa membuat tubuh kita jadi menurunkan metabolismenya. Karena hal ini adalah insting dari tubuh kita buat bertahan hidup. Jadi lama-lama kita jadi keluar dari kondisi kalori defisit dan secara otomatis tubuh kita berhenti bakar lemak. Supaya hal ini nggak terjadi, kita memang perlu yang namanya perputaran kalori. Jadi perputaran kalori atau kalori cycling ini adalah metode di mana asupan kalori kita berbeda-beda dan nggak konstan. Misalnya, hari Senin kita defisit kalorinya, Selasa surplus, Rabu defisit, Kamis surplus lagi, dan seterusnya. Nggak harus sampai selang-seling per hari juga. Bisa juga Senin, Selasa surplus, Rabu, Kamis, Jumat defisit. Yang penting defisit kalori yang kita lakukan itu masih lebih besar daripada surplus kalorinya. Dengan asupan kalori yang berubah-ubah, kita jadi memberitahu ke tubuh kita kalau dia nggak usah menyalakan mode hemat energi. Santai aja, kita nggak akan mati. Selain mencegah tubuh kita mengaktifkan mode hemat energi nih, kalori cycling juga sangat berguna dalam menjaga kesehatan mental kita ketika kita di dalam kondisi kalori defisit. Jadi ada saatnya kalori kita defisit dan ada saatnya kita makan agak banyak, kalorinya surplus. Dengan gitu, mental kita tuh nggak kesiksa makannya kurang terus. Dan kita juga bakal jadi jauh lebih happy ketika kita berada di dalam kondisi kalori defisit. Hal terakhir, hal kelima adalah kita pilih makanan yang tepat. Kalau kita pengen tetap berada di dalam kondisi kalori defisit nih ya, pemilihan makanan yang tepat juga merupakan salah satu faktor yang cukup penting. Memang kita nggak usah sampai terlalu detail mempelajari soal makanan dan gizi sampai kayak ahli nutrisi atau ahli gizi nih. Tapi minimal kita ada punya sedikit gambaran lah. Kayak misalnya kita lebih memilih makanan utuh daripada makanan olahan. Atau kita memperbanyak makanan yang kaya akan serat seperti sayur, buah-buahan. Dan kurangi juga makanan-makanan yang sangat padat kalorinya seperti mie instan, junk food, dan sejenisnya. Dengan memilih jenis makanan yang tepat ya, kita jadi nggak perlu kelaparan walaupun kita dalam kondisi kalori defisit. Dan tentu saja yang namanya nggak kelaparan bakal mempermudah kita untuk konsisten dalam kondisi kalori defisit. Oke teman-teman, itu dia 5 hal yang wajib kita lakuin. Dan saya pribadi juga menerapkan 5 hal tersebut di kehidupan saya sehari-hari. Dan ya, zaman dulu saya bisa bertahan di kondisi kalori defisit tanpa harus kesiksa. Sampai saat ini saya juga masih menerapkan 5 hal tersebut. Tapi bukan buat kalori defisit lagi. Sekarang buat menjaga asupan kalori yang seimbang. Nah, sekarang giliran teman-teman semuanya nih. Do it! Just do it! Kita terapin 5 hal tersebut dan kita bakal dapat hasilnya sambil tetap have fun, lose fat, and live your best. Kalau video ini membantu, jangan lupa dikasih like, begitu lanjutin subscribe juga, oke? Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Nama saya Tiji, happy jumping.